Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Tepuk 1, 2, 3, 4. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin doa hari ini. Bapak mintakan kepada ketua kelas, silakan maju ketua kelas Dirga. Ada berdoa. Alhamdulillah, terima kasih untuk Anda Dirgam sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar pada hari ini. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta didik silahkan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Bapak cek kehadirannya dulu ya. Bapak tanya, di sini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke. Silahkan kalian buka buku Al-Islamnya masing-masing. Ibu yang telah lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Mengenal Allah. Oke. Allah itu siapa ya? Tuhan kita. Allah itu memiliki sifat wajib dan sifat yang mustahil. Ada berapa jumlahnya? 20. Ada 20. Bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran apa? Materi tentang pendidikan agama Islam. Materinya tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Oke. Memasuki pembelajaran, izinkan Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri anak yang hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menjelaskan cara menumbuhkan sikap hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, menunjukkan contoh sikap hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian semua, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berbakti kepada orang tua dan guru? Ada yang tahu? Apa? Ya, karena orang tualah yang melahirkan kita. 9 bulan 10 hari kalian di dalam perut ibu sampai kalian besar seperti ini. Ada yang tahu lagi? Apa? Karena guru yang mendidik kita. Ya. Kenapa kita disuruh berbakti kepada guru? Karena gurulah yang mendidik kita, mengajarkan kita sampai kita bisa. Yang awalnya kita tidak bisa membaca menjadi bisa. Kenapa? Karena didikan seorang guru. Ada lagi? Supaya masuk surga. Ya, supaya masuk surga. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jadi materi kita pada hari ini tentang apa? Tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Terus sekarang kita akan membahas mengenai materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Oke.
Untuk membacakan materi tentang berbakti kepada orang tua, Bapak mintakan kepada Salim untuk membaca. Silakan. Oke, itu pengertian apa tadi? Berbakti kepada orang tua. Bapak mau tanya, yang melahirkan kalian siapa? Ibu. Yang membesarkan kalian siapa? Ibu. Yang mencari nafkah untuk kalian siapa? Yang menyekolahkan kalian siapa? Jadi peran kedua orang tua itu sangat penting. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Bapak minta yuk ya, Afia, silakan baca. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Karena lemah lembut kepada orang tua. Itu tadi ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang Tua. Jadi yang pertama kita harus berkata lemah lembut. Yang kedua apa lagi? Taat. Terus yang ketiga selalu. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Itu ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu sikap berbakti kepada guru. Untuk membacakan sikap berbakti kepada guru, Bapak minta Inayah. Silakan baca. Ya, itu pengertian dari berbakti kepada guru. Kenapa kita harus berbakti kepada guru? Karena gurulah yang mendidik kita. Terus apa lagi? Guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, itu pengertian berbakti kepada guru. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Bapak minta bacakan Besa. Oke, bagus. Itu adalah ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Bersikap merendah. Terus apa lagi? Mendengar nasihat dan hikmah darinya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Nah, itu tadi materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, itu kelompok 3, itu kelompok 4, dan itu kelompok 5. Nah, nanti Bapak jelaskan langkah-langkah bagaimana kalian mengerjakan suatu persoalan, yang mana persoalan ini harus kalian pecahkan bersama-sama di dalam kelompok. Setelah itu, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Paham? Paham. Oke, sekarang Bapak mau setiap kelompok untuk menyimak, memperhatikan isi di dalam video tersebut supaya kalian memahami cara berbakti kepada orang tua. Tadi kita sudah menonton video tentang berbakti kepada orang tua. Sekarang kita akan menonton video tentang berbakti kepada guru. Silakan simak dengan baik. Tenang, siapa yang bisa bertahan? Itu tadi video tentang berbakti kepada guru. Sekarang Bapak akan membagikan setiap kelompok itu tugas yang harus kalian kerjakan.
Setelah selesai, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk lembar kerja kelompok sudah Bapak bagikan. Nah, masing-masing kelompok itu dapat satu lembar kerja kelompok yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Jadi kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Paham? Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan. Ini sudah? Bapak mau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan kelas. Maju ke depan, susun. Ya, maju. Kita dengarkan, inilah hasil daripada diskusi mereka. Silakan baca. Itu tadi hasil diskusinya kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1, untuk kelompok lain 2, 3 dan 4, 5, apakah ada komentar atau masukan mengenai hasil diskusinya tadi? Ada? Oke. Bagus. Yang terakhir kelompok 5 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3 dan 4 silakan simak dengan baik. Ketika orang tua meminta bantuan, segera menolong tanpa gunakan bahasa yang lembut ketika menanggapi mereka. 2. Apa yang harus dilakukan jika kita merasa tidak mendengarkan penjelasan guru dengan baik? Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok terakhir. Duduk di kursinya masing-masing. Semangat dulu. Semangat. Dari penjelasan materi dan diskusi kelompok tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Hari ini kita membahas mengenai materi berbakti kepada orang tua dan guru. Kenapa kita disuruh berbakti kepada orang tua? Karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita, terus yang menafkahi kita. Terus kita disuruh juga untuk berbakti kepada guru. Kenapa? Karena gurulah yang mendidik, mengajarkan sampai kalian bisa seperti ini. Nah, terus tadi ada 2 soal yang harus kalian pecahkan. Yang pertama, bagaimana misalkan ada orang tua yang meminta bantuan kepada kalian? Jawabannya semuanya sudah betul. Ketika orang tua memberikan bantuan kepada kita, maka kita harus membantu orang tua. Jangan sampai menunda-nunda. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana misalkan kalian tidak sependapat dengan guru di kelas? Jawabannya apa?
kalian mengangkat tangan dulu, terus meminta maaf dan memberikan saran. Nah, itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, berhubung waktunya sudah habis, maka kita simpulkan bahwasanya berbakti kepada orang tua dan guru itu sesuatu yang wajib. Oke. Untuk tugas di rumah, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta dan kalian kerjakan di rumah. Itu adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan di rumah. Dikumpulkan minggu depan. Nah, kemudian untuk materi minggu depan mengenai berpuasa. Marilah kita semua sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.